Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Apa saja yang kita pelajari dalam materi lingkaran? Yang pertama, kita akan belajar tentang unsur lingkaran. Yang kedua, tentang keliling lingkaran. Dan yang ketiga, luas lingkaran. Dan yang terakhir adalah materi pengembangan. Baiklah, kita masuk dulu ke sesi yang pertama, yaitu tentang unsur lingkaran. Persiapkan alat tulisnya ya. Nah, ini adalah bagian atau unsur-unsur dari lingkaran. Yang pertama, titik pusat lingkaran. Berada di tengah-tengah lingkaran ya anak-anak. Nah, di sebelah sini. Ini adalah titik pusat lingkaran. Di sini sudah ada contoh gambar lingkaran dengan berapa nama-namanya. Nah, mana yang disebut dengan titik pusat lingkaran? Betul, titik pusat lingkaran adalah yang ini, yang berada di tengah-tengah lingkaran. Maka untuk lingkaran ini bernama titik pusatnya adalah A. Ini ya, titik pusat lingkarannya adalah A, ditunjukkan oleh huruf A. Lanjut, yang kedua adalah radius atau jari-jari. Nah, pada gambar seperti ini ya. Jari-jari atau radius merupakan garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan tepi lingkaran atau dengan garis pusat di sini. Nah, ini ya. Namanya adalah radius atau jari-jari lingkaran. Nah, pada gambar yang Butuh tunjukkan ini dapat diberi nama. Di sini adalah radius atau jari-jari AE. Mana lagi yang termasuk jari-jari? Iya betul, di sini ya anak-anak, yaitu garis yang menghubungkan antara A dengan D. Ini juga termasuk radius. Masih ada satu lagi loh yang termasuk jari-jari. Di mana ya? Sip, yang ini adalah jari AF. Baik, sekarang kita lanjut ke unsur lingkaran yang ketiga, yaitu diameter. Diameter ini menghubungkan dua unsur ya di sini. Dua tepi lingkaran ini, dua keliling lingkaran dihubungkan. Tetapi harus melewati dari titik pusat lingkaran. Maka dalam gambar ini yang merupakan diameter adalah yang FD. Nah, ini termasuk diameter. Setengahnya diameter tadi namanya jari-jari. Kalau dari ujung sampai ujung namanya diameter. Namanya tadi diameter DF. Lanjut, unsur lingkaran yang keempat yaitu tali busur. Nah, di sini ya, tali busur sudah ada gambarnya ya. Kalau diameter melewati titik pusat, kalau tali busur tidak. Berarti tali busur adalah garis yang memotong tepi atau keliling lingkaran tetapi tidak melewati titik pusat. Tali busur. Nah, ini tali busur ya. Dalam gambar ini, mana yang termasuk tali busur? Yang tidak melewati titik pusat, tidak melewati ini ya. Iya, sip. Yang ini ya, CF. Ini termasuk tali busur. Tidak memotong, tidak pusat lingkaran. Kita lanjut ke unsur lingkaran yang kelima, yaitu juring. Nih ya, juring ya. Nah, juring ini adalah daerah. Kalau tadi adalah garis, ini garis, ini garis. Nah, kalau juring itu daerah. Nih, juring daerah yang diarsir ini ya. Nah, juring ini dibatasi oleh dua diameter. Diameter pertama, dua jari-jari, dua radius. Aduh, butuh sarapan belum ya ini ya.
kedua radius. Nah, radius pertama atau jari-jari yang pertama, ini jari-jari yang kedua dan juga dibatasi dengan busur. Yang ini namanya adalah busur. Juring sendiri ada dua. Kalau yang diarsir ini namanya juring minor, daerah yang kecil. Nah, sedangkan yang tidak diarsir ini juga juring, tapi namanya juring mayor. Pada gambar juga ada juring yang anak yang ini. Contohnya misalnya EAD. Nah, dari EAD ini diarsir. Ini diarsir, itu masuknya adalah juring. Yang ini ya. Ini adalah kebablasan. Terima itu ya. Kalau bersemangat sampai penanya melebar kemana-mana, nggak tahu. Di skip dulu, dihapus dulu, kita ulangi lagi. Pakai highlighter aja deh biar cepet. Nah, ini adalah juring ya, yang berwarna kuning ini adalah juring. Nah, yang dibatasi oleh jari-jari AE dan jari-jari AD serta busur DE. Yang ini busur. Nah, ini namanya adalah juring. Juring EAD atau AD. Oh, ini adalah juring. Juring yang apa kalau yang bagian kecil tadi namanya juring minor. Bagus. Sedangkan yang besar ini namanya adalah juring mayor. Di sini ada beberapa juring ya. Yang pertama juring yang pertama di sini, lalu juring yang kedua juring FAE. Juring yang ketiga adalah juring di sini F D A. Juga termasuk juring. Lanjut ke tembereng. Di sini ya sudah ada gambarnya tembereng. Kalau juring tadi itu dibatasi oleh dua jari-jari. Di sini dua jari-jari. Sedangkan kalau tembereng itu dibatasi oleh tali busur. Jadi tidak melewati titik pusat lingkaran. Baik, pada gambar ini ya yang termasuk pada tembereng. Dibatasi oleh tali busur. Ini tali busurnya. Tali busur FC atau CF. Tali busur CF ini. Nah, dengan busur CF juga. Nah, ini busur. Busur itu garis lengkung ini ya, ini busurnya. Nah, nanti yang beri arsir warna hijau ini adalah tembereng minor CF. Sedangkan kebalikannya yang sebelah sana adalah tembereng mayor CF. Paham ya untuk yang tembereng dan juga juring bedanya? Kalau juring itu dibatasi dua jari-jari dan satu tali busur, satu busur, sedangkan kalau tembereng itu dibatasi oleh satu tali busur dan satu busur. Oke, Putri lanjutkan ke apotema. Apotema itu garis lurus yang memotong titik pusat kan ini dengan tali busur, garis lurusnya. Nah, maka ini adalah apotema. Yang berwarna merah itu dinamakan apotema. Yang mana yang busurnya? Ya tadi Putri jelaskan tadi, busur itu yang melengkung si lengkungnya. Misalnya ini EF, ini adalah busur EF. Ini ya, busurnya adalah yang lengkung ini. Nah, ini juga busur apa? DC. Ini juga busur apa? Busur, sebentar, kelihatan enggak ini ya? Ambil laser pointer. Nah, ini juga busur DE. Ini juga busur CF. Nah, yang lengkung-lengkung di luar itu yang dibatasi oleh busur. Oke, untuk unsur-unsur lingkaran sudah paham ya. Jadi dinamainya sesuai dengan huruf-huruf yang membatasi pada garis tersebut. Putri lanjut. Di sini sudah ada latihan soalnya. Untuk mengerjakan soal ini, Anda perhatikan gambarnya ya.
Ada 5 soal, mana titik pusat, manakah radius, namanya, manakah apotema, namanya apa apotemanya, bagian di RC itu namanya apa, terus tembereng C itu dibatasi oleh apa dan apa. Silakan dikerjakan secara mandiri dulu. Tulis jawaban di buku catatan. Baik, untuk sesi pertama lingkaran sudah selesai. Ketika anak-anak mencatat, silakan untuk di-pause dulu videonya. Oke? Baik, Putri akan lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu tentang keliling lingkaran. Nah, ini dia pelajaran tentang keliling lingkaran. Jadi, di sini Putri sudah menyiapkan 2 soal. Yang pertama, diketahui diameternya. Diameter lingkarannya 21. Maka berapakah kelilingnya? Nah, rumus dari keliling lingkaran sendiri adalah keliling sama dengan pi dikalikan d atau dikalikan diameter, atau juga bisa dihitung dengan 2 kali pi kali d. Nah, ini dia rumusnya. Pi kali d atau 2 kali pi kali r. Oke, kita coba soal yang paling simpel dulu. Sebuah jam dinding berbentuk lingkaran memiliki diameter 28. Diameternya sudah ada ya, 28. Kelilingnya adalah, langsung masukkan ke rumus. Keliling sama dengan pi kalikan d. 27 kalikan 28. Maka jawabannya adalah 88. Nggak dihitung ya, cara hitungnya bagaimana? Dicoret-coret bisa kok. Iya, atas dengan bawahnya dicoret. Nah, misalnya ini 7 dengan 28 dicoret. Sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 dapatnya 1. 28 bagi 7 dapatnya berapa? 4. Nah, maka selanjutnya adalah 22 dikalikan 4. Nah, jawabannya adalah 88. Lanjut ke soal nomor 2. Keliling lingkaran 154, jari lingkarannya adalah berapa? Nah, ini diketahui kelilingnya 154. Maka masukkan juga ke rumus ya. Di sini keliling pakai yang 2 jari-jari. Berarti jika dibalik, kelilingnya di seberangke. Sama dengan itu, kelilingnya itu dipindah sama dengan. Jika di sini kali, maka menjadi bagi. Gitu caranya. Maka untuk mencari jari-jari adalah 164 dibagi 22/7. Nah, kalau dibagi seperti ini bisa diubah menjadi kali. Caranya, nah ini 22/7-nya ini dibalik menjadi 7/22. Maka tandanya bisa berubah menjadi kali. Sudah ketemu 2R-nya sama dengan 49, maka R-nya adalah 49 dibagi 2. Lanjut. Nah, bagaimana jika soal seperti ini? Soal seperti ini untuk mencari kelilingnya adalah harus mencari keliling yang ini dulu, keliling dari 3/4 lingkaran ya ini ya. Nanti ditambah yang tepian ini, jari-jari 1, ditambah lagi jari-jari 2. Baik, di sini ya. Diameternya ada 21. Kita cari dulu garis lengkungnya. Garis lengkungnya tadi adalah 3/4 lingkaran ya, karena ini berupa 3/4 lingkaran, tidak lingkaran sebelumnya. 3/4 lingkaran kali pi kali d. Kemudian tambah jari-jari. Oh, di sini dapat 10,5 ya. Nah, di sini diketahui diameternya adalah 21. Maka R-nya adalah 21 bagi 2. Ketemunya adalah 10,5. Jari-jari itu setengahnya dari diameter. Maka kelilingnya adalah 70,5.
Lanjut ke soal yang keempat. Nah, di sini ada setengah lingkaran. Nah, ini setengah lingkaran ya. Tapi dipotong lagi setengah lingkarannya. Jadi dipotong lagi. Bagaimana mencari kelilingnya? Maka keliling setengah lingkaran yang besar ini ditambah keliling setengah lingkaran yang kecil ditambah lagi yang ini. Harus dicari semuanya, oke? Nah, keliling yang besar cara mencarinya adalah di sini jari-jarinya 7 ditambah 7. Itu diameternya 24, maka jari-jarinya adalah yang ini. Jari-jarinya adalah 7. Maka setengah kali 2/7 kali D-nya 14 ya, karena 7 ditambah 7 jawabannya 14. Nah, ini yang namanya diameter dari lingkaran yang pertama. Maka dikalikannya 14. Sedangkan yang ini adalah diameter dari lingkaran yang kedua. Maka lingkaran kedua menggunakan 7. Kalau dimasukkan rumusnya setengah pi D. Sudah ketemu jawabannya, baru kita tambahkan semuanya. Ingat tadi setengah keliling lingkaran besar ditambah jari-jarinya yang ini, jari-jari yang ini, tambah lagi setengah lingkaran kecil. Masukkan yang sudah ketemu, lalu dihitung dijumlah, ketemu jawabannya. Nah, sekarang waktunya anak-anak untuk melatih menjawab sendiri. Di sini sudah ada soalnya. Dengan latihan ini, maka sesi belajar lingkaran yang kedua sudah selesai. Ingat, silahkan di-pause dulu ketika akan mencatat. Baik, Bu Putri lanjutkan ke sesi yang ketiga, yaitu tentang luas lingkaran. Baik, untuk rumus luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat atau Pi kali R kali R. Kalau keliling tadi adalah 2R, Pi 2R, sedangkan kalau luasnya adalah Pi R kuadrat. Beda ya, R kuadrat dengan 2R. Nah, caranya, oke, kita bahas satu per satu. Sebuah jam dinding berbentuk lingkaran, diameternya 28, diameternya 28 ini. Maka luasnya adalah langsung saja Pi kali R kali R, diameternya 28, maka R-nya 28-nya dibagi 2. Jawabannya adalah 14. Maka dimasukkan di sini R-nya adalah 14, ketemu 616. Dilanjut lagi soal yang berikutnya. Diketahui luas lingkaran adalah 616. Jari-jarinya berapa? Ini untuk mencari jari-jari ya. Nah, di sini sudah ada rumusnya untuk luasnya di sini. Nah, tadi Putri juga sudah menyampaikan bahwa ketika menyeberangkan itu tandanya menjadi berubah. R-nya di sini kita buat sendirian, kita sendirikan R kuadratnya, maka dipindahnya adalah Pi. Di sini kali dipindah ke sana, maka menjadi bagi. Berarti R kuadrat sama dengan luas dibagi Pi. Nah, Pi-nya tadi itu pindah ke sini atau menjadi bagi. Maka 616 dibagi Pi. Ingat tadi kalau pembagian menggunakan pecahan itu bisa dibalik. Nah, ini kan bagi, supaya bisa dihitung maka diubah menjadi tanda kali. Caranya bagaimana? 22/7-nya ini dibalik. Maka 7-nya menjadi di atas, 22-nya menjadi di bawah. Ya. Ini prinsip untuk menghitung perkalian dan pembagian pecahan. Maka sudah ketemu R-nya adalah 196. Kemudian ditarik akar. Akarnya adalah 14. Cara menarik akar akan Putri sampaikan pada materi pengayaan videonya. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada soal. Bagaimana ya kalau menghitung seperti ini? Ini 3/4 lagi ya. 3/4. Maka menghitung luasnya cukup langsung dihitung saja luas dari 3/4 lingkaran ini. Nah, ini semuanya dihitung gitu ya. Bagaimanakah cara menghitungnya? 3/4 kali Pi kali R kuadrat. Diameternya 28, tinggal langsung dimasukkan, maka R-nya adalah 14. 3/4 kali 22/7 kali 14 kali 14. Maka jawabannya adalah 462. Lanjut dengan soal seperti ini. Jika soal luas, maka cukup dengan menghitung
luas tengah lingkaran yang besar nanti dikurangi luas tengah lingkaran yang kecil. Perlu diingat jari-jari lingkaran yang besar adalah 7, sedangkan diameter lingkaran yang kecil adalah 7. Maka jari-jari dari lingkaran kecil adalah 7 dibagi 2. Kita cari dulu luas lingkaran yang besar. Setengah kali pi kali r kali r. Setengah dikali 22 per 7, R-nya adalah 7, dikali 7 dikali 7. Maka jawabannya adalah 77. Lanjut mencari setengah lingkaran yang kecil. Setengah dikali pi dikali r dikali r sama ya. Maka setengah dikali 22 per 7. Nah, karena di sini 7-nya adalah diameter, maka jari-jarinya adalah 7 per 2. Dikali 7 per 2. Nanti ketemu jawabannya 19,25. Cara mencari luasnya adalah setengah luas lingkaran besar kurangi setengah lingkaran kecil. Maka dimasukkan angkanya 77 dikurangi 19,25 yaitu 57,75. Nah, sekarang giliran anak-anak untuk mencoba sendiri. Di sini ada dengan latihan soal ini berarti berakhir juga sesi matematika lingkaran yang ketiga. Kita lanjut lagi ke sesi yang terakhir atau yang keempat, yaitu tentang materi pengembangan. Nah, di sini ada pengayaan ya. Sebuah kolam renang berbentuk lingkaran memiliki diameter 40, dikelilingi jalan setapak 1 meter. Maka caranya mencari adalah diameternya itu atau jari-jarinya itu dikurangi 1 meter terlebih dahulu. Di sini ya, karena diameternya 40, berarti jari-jarinya kan 20. Lebarnya 1. Nah, berarti luas jalan setapaknya yang mana? Nah, caranya ditambah dulu 1 meter karena lebarnya ada 1 meter. Ini untuk diameter lingkaran besar. Jadi bentuknya nanti kolamnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada kolam lingkaran. Nah, terus nanti di sini ada jalan setapaknya. Lah ini 1 meter. Lah ini tuh segini itu 40 cm. Nah, gitu kan. Nah, nanti berarti dihitung dulu luas yang besar dikurangi luas yang kecil. Maaf, lingkarannya nggak berbentuk ya anak-anak. Baik. Lanjut. Lingkaran yang besar jari-jarinya 21 di sini. Lingkaran yang kecil nanti dikurangi untuk yang ini ya kolamnya ya 20 jari-jarinya. Maka tinggal dihitung 27 kali 21 udah ketemu ini yang lingkaran besar. Dan untuk luas kolamnya 3,14. Kenapa 3,14? Karena 20 tidak bisa dibagi 7, maka menggunakan pi-nya adalah 3,14. Sudah ketemu, tinggal dikurangkan. Selesai. Lalu nomor 2, sebuah taman berbentuk lingkaran, diameternya 56. Tanami rumput, akar rumputnya ini. Nah, maka ini diameternya 56 ini diketahui R-nya dengan cara 56 dibagi 2 yaitu 28. Langsung cari luasnya saja yaitu 22 per 7 kali 28 kali 28. Jawabannya 2464. Lalu harga rumputnya, nah ini luasnya tinggal dikalikan harga rumput per meter. Jadi biaya yang dikumpulkan atau dibutuhkan adalah 18.480.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga. Roda sepeda memiliki jari-jari 35. Ketika dikayuh berputar 30 kali. Ya, kalau roda sepeda berarti kan yang mengenai tanah kan hanya tepian. Maka ini mencari keliling. Kelilingnya dengan jari 35. Kemudian keliling dikalikan 30. Oke, langsung kita cari kelilingnya dulu. Kalau jari-jari 35 maka diameternya jari-jari dikalikan 2 yaitu 70. Pi kali D. 22 per 7 kali 70 jawabannya 220. Maka jarak tempuhnya adalah keliling dikalikan banyaknya putaran. 220 dikali 30 maka 6.600 cm bisa dijadikan meter menjadi 66 meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah 66 meter.
Lanjut, sebuah meja berbentuk lingkaran dengan keliling 132, maka luasnya adalah diketahui kelilingnya, maka harus mencari dulu jari-jari ya. Karena untuk mencari luas itu harus mengetahui jari-jari. Ya, kita cari dulu kelilingnya ya. Untuk mengetahui mengetahui jari-jari yang diketahui keliling, maka kelilingnya dibagi P. 132 dibagi 22/7. Bisa dibalik ya, berarti 132 dikali 7/22. Maka D-nya 42. R-nya adalah D-nya ini dibagi 2, jadi 1. Maka luasnya D kali R kuadrat, 22/7 kali 21 kali 21. Maka jawabannya adalah 1386 cm kuadrat. Nah, ini untuk soal dari pengembangan. Baik, sudah selesai nih anak-anak semuanya. Nah, silakan catat persesi ya setiap hari sesuai petunjuk dari Bu Putri. Untuk yang mengalami kesulitan bisa bertanya melalui komentar di Google Classroom atau via WA Group. Tetap semangat ya anak-anak, jangan sampai terlewat waktu belajarnya. Sekian dari Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.